petani itu kadang mereka itu memprediksikan misalnya bulan besok udan, itu kadang malah mundur. Tidak seperti dulu nih Pak, mungkin iklim niku tidak ada patokannya toh Pak kalau dulu. Nah, menurut saya sekarang itu nggak seperti patokan dulu ya Pak. Kalau dulu di pembelajaran di sekolah kan kalau musim hujan tuh prediksi September sampai bulan Mei, habis itu Assalamualaikum Bapak Ibu. Dari BMKG itu sudah banyak prediksi ya, kira-kira jenengan informasi ini seperti apa? Iklim di Tepus ini seperti apa? Moga Pak Aris ini, Pak Aris. Iya, matur nuwun. Untuk Tepus ini yang khususnya saya kadang juga petani, kadang juga di kelurahan Pak itu belum bisa merediksi untuk petani itu kadang mereka itu memprediksikan misalnya bulan besok udan, itu kadang malah mundur. Nah itu menjadi istilahnya kendala bagi petani. Kadang kalau musim kemarin kan Pak, prediksi hujannya bulan ini kadang malah mundur. Nah itu kadang menjadi bibit-bibit para petani itu misalnya bibit padi itu kadang nggak hidup, kadang tumbuh terus mati lagi seperti gitu. Itu untuk iklim yang di sini nggak bisa diprediksi. Padahal dulu bilang katanya orang dulu itu orang sini malah lebih tahu Pak. Besok mah musim udannya sasiki, saya nggak bisa. Nah di situ menjadikan kendala petani di Tepus khususnya. Ya Bu, pranoto mongso kira-kira sakniki sih mlaku mboten Bu? Nah, menurut saya itu tidak seperti dulu nih Pak. Mungkin iklim niku tidak patokannya kalau dulu kan Januari sampai Juni niku Januari dugi bulan Mei niku tesih hujan. Nek mangke kemarau ini kan ada patokannya toh Pak kalau dulu. Nek menurut saya sekarang niku enggak seperti patokan dulu ya Pak. Kalau dulu di pembelajaran di sekolah kan kalau musim hujan tuh prediksi September sampai bulan Mei, habis itu kemarau. Nek menurut saya kayak kemarin tahun apa nih Pak? Lemarengan. Kemarin itu nggak ada hujan kedua. Biasanya lemarengan loh Pak. Niku petani bagi kami niku untuk tahun yang kemarin niku benar-benar tahun hujan. Jadinya tidak ada hujan kedua toh Pak. Jadi income untuk keseharian tadinya 2 kali itu menanam, dapat panen. Kemarin cuma sekali Pak. Habis itu panas terus. Nah, itu kan jadi petani itu tidak bisa memprediksi. Kadang gini, ya Allah kayak gini jadinya harusnya muter ini benihnya ini ya seperti itu Pak. Hujan kedua nggak ada gitu Pak. Jadinya mungkin dari malah sosialisasi mungkin bisa jadi patokan ya Pak. Intinya besok itu ada hujan tuh sampai bulan apa mungkin bisa jadi sosialisasi ke warga-warga. Kemarin tuh malah hujannya di sini agak pendek Pak. Jadi perkiraan hujannya itu sampai bulan ini malah nggak sampai, malah tanaman yang di situ banyak yang mati Pak. Gagal panen. Di situ. Terus untuk dasian kedua katakanlah Marengan, itu mereka juga menanam tapi nggak tumbuh karena sudah tidak tersedia. Airnya udah nggak ada. Kalau dulu kan ada budaya ngawu-awu masih betul Pak? Masih Pak. Masih ada di sana. Berarti informasi BMKG belum bisa masuk sampai ke petani. Belum. Sebenarnya ada Pak informasi. Belum apa ya, maksudnya itu belum bisa diterima dengan detail. Gitu. Jadi informasi itu hanya kita terima itu simpang siur, ada yang mengatakan bulan ini hujan. Tapi ya setelah kita tunggu ternyata tidak ada. Nah, setelah di situ kan kami di sini hanya apa istilahnya ngarang. Nah, istilah ngarang. Ngarang kahanan Pak. Jadi kaya nggen kula niku ya nyun ngapunten. Alhamdulillah malah kula niku mpun meh panen kacang ping 3 niki. Alhamdulillah panen. Jadi sing kemarau wingi kan otomatis kemaraunya tidak terlalu panjang. Lah begitu ada hujan, begitu ada air, kita tanam. Kita tidak pikir risikonya Pak. Begitu ada air kita tanam, ya alhamdulillah sampai isi. Sampai panen. Begitu habis panen
kita tanam lagi. jagung, Iya. habis kacang itu kita tanam jagung. Setelah panen jagung itu kita tanam kacang lagi saat ini. Dan kacang sekarang pun yo istilahnya ten ngen kula niku pun demangir lah, pun meh kembang. Kembang. Nggih, itu yang ketiga kalinya, Pak. Jadi kita hanya apa istilahnya kita hanya mengandalkan air turun. Ya. Jadi kita udah apa istilahnya sudah tidak mengikuti musim lagi gitu, Pak. Berarti Mas sebetulnya prediksi BMKG itu sangat-sangat dibutuhkan. Dibutuhkan, kemudian berkaitan dengan bagaimana teknik tanam dengan informasi BMKG cuma memang belum tersampaikan sampai di petani. Nah, kan kita sudah pakai HP, aplikasi info BMKG itu sudah teraplikasi. Webnya langsung. Nah, jadi gini, info BMKG itu sudah ada, kemudian juga ada webnya BMKG yang sudah dikirimkan di itu kan kalau prediksi musim kemarau itu kan mulai dari awalnya kapan sampai berakhirnya kapan. Terus selama musim kemarau itu ada hujan banyak atau tidak, itu kan sebenarnya sudah disampaikan ya. Dan biasanya kita sudah kirim ke tiap panen. Nah, tiap kecamatan kita kirim, kecamatan, BPP, dan banyak PPL itu yang sudah mendownload. Nah ini tujuan kami adalah silahkan itu digunakan untuk ke masyarakat. Atau jenengan bisa download sendiri perakiraan musim BMKG di webnya itu nanti sudah ada muncul. Nah itu bisa langsung diambil nanti. Oh awalnya ini, jadi awal itu gini misalnya masih ada hujan. Dan misal awal April 2 gitu ya, April dasaran kedua gitu ya. Atau April yang hari ke-20 gitu ya, itu masih akan ada hujan ke depan. Cuma dia semakin menurun. Nah, jadi musim kemarau itu patokannya kalau kita menilai itu hujannya itu kurang dari 50 mili per 10 hari. Nah, jadi 50 mili itu sama dengan 50 liter per meter persegi. Nah, itu nanti akan berkurang. Nah, sampai dengan nanti masuk kemarau. Nanti begitu udah naik lagi lebih dari 50 diikuti dasaran berikutnya berarti ini masuk musim hujan. Makanya tadi digambarkan bentuknya begini. Nah kita ini kan dua musim hujan dan musim kemarau. Nah, itu seperti itu. Ini makanya kalau misalnya ada kan di sini juga kita ada pengamatan pos hujan di beberapa titik di BPP itu kita pasang alat di beberapa tempat sudah dan mereka sudah menyiapkan itu. Nah mungkin untuk mendapatkan informasi lebih cepat itu ya pakai media sosial, webnya BMKG bisa, pakai aplikasi info BMKG itu nanti ada prediksi sampai harian dan sebagainya. Kemudian di situ ada radar cuaca itu ditik nanti ngambil yang Yogyakarta, karena itu seluruh Indonesia ada. Jadi bisa ngeliat seluruh Indonesia dari sini sudah ngeliat tidak sekarang hujan atau tidak itu bisa. Nah, dengan kondisi radar cuaca itu nanti cek. Jadi itu kan nanti kalau diklik itu kan bergerak tiap 10 menit. Nah, itu kan bergerak terus. Maka kan tahu, oh ternyata kalau sudah mendung gelap, kita lihat pergerakannya itu menuju kita atau menjauh ke kita. Kalau menuju kita, oh siap-siap kita sebentar lagi hujan. Tapi kalau menjauh, berarti meskipun sudah mendung, tapi arahnya menjauh, oh tenang aja, kita tidak hujan. Nah itu kan enak itu kalau misalnya di sawah ini di Tegalan gitu. Wah wis mendung ini, dulu anginnya nengdi. Ini ke bawah angin atau tidak, di ujung sana ada gumpalan awan, itu bisa dia dari itu. Nanti guys kelompok sih. Ini bergeraknya ke sana. Oh ternyata dari yang besar. Ini meskipun bergerak ke sana, tapi dari lebih besar menuju kita. Nah kita siap-siap. Dan itu tahu dari sini sampai ke sini berapa menit? Oh 10 menit. Kira-kira dari jarak kita sampai awan ini menuju ke tempat kita berapa menit? Ini akan nyampe. Nah itu bisa dilihat itu. Nah dari situ nanti akan kita tahu. Oh berarti saya masih ada waktu 10-15 menit lah, tidak akan udah hujan ini. Nah dari info itu, jadi kita sudah sampai, memang kita tidak punya anggaran khusus untuk sosialisasi. Kadang-kadang kita ketemu petani kita sampaikan. Nah itu juga edukasinya muncul. Kalau kita mengikuti pelatihan BMKG itu paling pelatihan setahun cuma 2-3 kali, pesertanya paling 30-50 orang gitu. Nah seluruh gunung gitu mau sampai kapan gitu kan. Nah, sebenarnya kita udah pelatihan gunung itu udah di Ponjong, udah pernah di Gedang Sari, pernah cuma belum bisa menjangkau karena setahun hanya 2-3 kali kan. Sementara kapan ewan seluruh di itu. Nah kira-kira harapan BMKG ke depan apa? Jadi harapannya seperti apa? Maaf nyambung yang tadi Pak, untuk sebenarnya
dari BPP sudah sering menyampaikan Pak, tapi belum sampai ke situ. Cuman info besok hujan itu kadang sudah disampaikan. Kemarau musim hujan itu sudah disampaikan. Cuman kalau untuk yang WhatsApp ini belum sampai ke kita. Harapan kami dari BPKB ya kadang lebih perlu ini Pak, sosialisasi. Biar semua tahu, minimal dari kelompok tani Pak, perwakilan itu bisa tahu, terus nanti bisa disampaikan ke kelompok tani di pedukuhan. Install info BMKG itu di Play Store. Nah, info BMKG, klik install. Nah, nanti di situ ada beberapa macam informasi yang bisa. Bergerak tadi juga belum pernah saya cek BMKG itu hari ini hujan apa tidak gitu, kayak gitu Pak. Langsung ambil ke posisi tepus hujan enggak seperti itu Pak. Kemarin kan seharian hujan Pak, terus kita lihat di Google tuh tepus nanti jam ini terang. Nah itu kadang bukannya di situ cuma. Kalau info BMKG itu lebih detail karena itu radarnya radar di Jogja. Kalau Google itu kan internasional, jadi cakupannya lebih luas. Kalau di info BMKG Pak. Iya, info BMKG. Nah, bisa di situ nanti bisa dicek, bisa dilihat. Nah, sudah ada info BMKG. Ini ada gambar laman BMKG. Ini ya, info BMKG. Ada Sidarma, mobil, ini ada beberapa yang. Nah, di sini ini bisa dilihat, ini ada cuaca dan macam menunya kan banyak. Ini info cuaca ini bisa diketik wilayah mana, bisa dipilih. Di sini ada titik 3 di pojok itu kan menu. Di sini ada titik 3. Nanti diketik ini menu. Ada cuaca, ada radar. Ini kan radar tuh ini. Nah, radar diklik sini. Yang bergerak tadi radar. Radar. Nah, radar itu di sini ada. Ini kan Tangerang. Nah, diklik di sini. Biasanya Jogja itu di bawah sendiri. Karena aja Yogyakarta. Nah, bawah sendiri Yogyakarta. Ini dilihat di situ. Nah, itu sudah ada gambarnya. Ada warna biru, kuning, oranye. Nah, semakin oranye, semakin merah itu semakin lebat karena awannya semakin besar. Nah, terus kalau mau pergerakan kemana bisa dilihat dari ini. Sini kan ada tanda panah ya. Nah, di sini klik di sini. Maka bergerak. Maka awannya bergerak. Nah, ini dibesarkan gitu kan, di bawahnya ada petanya. Ada petanya. Ini kan kalau diklik itu bergerak ya. Jadi kok ngeklik radar, menu radar. Iya, radar. Nah, di sini ini. Sampai dengan 15 menit ya, 10 menit yang lalu. Nanti begitu semua kan sudah sampai dengan 10 menit terus. Jadi emang ini agak terlambat 10 menit. Tapi kan sebenarnya terlambat 10 menit kan sebenarnya masih cukup waktu ya. Kalau kita tahu gitu. Karena memang dia mencatatnya per 10 menit. Terus dia mencatat selama 24 jam. Jadi wah, hujan semalam gerji terus ini mau redane kapan itu lihat pergerakannya kemana, sumbernya sih oke ora di samping sana dari ini ketahuan. Kalau untuk memprediksi April itu masih hujan di tanggal berapa itu diceknya? Nah, kalau prediksi itu di info iklim. Info iklim. Nah, di info iklim itu nanti di situ akan kita masukkan prediksi. Ini ada info cuaca, info iklim. Nah, iklim itu ada di situ. Nah, info iklim ini kita yang masuk selama ini nasional di seluruh Indonesia, tapi bisa diperbesar untuk daerah Yogyakarta. Nah, ada di situ, kemudian ada buletin perakiraan. Nah, yang paling efektif ya sebetulnya kecamatan, PPL, kalau enggak dari BMKG yang Jogja. Itu nanti bisa download bukunya. Download buku itu langsung di-download bisa. Ada petanya lengkap, keterangannya. Ini itu monggo ada harapan ke mana BMKG untuk closingnya. Harapan ya itu tadi harapan kami juga sosialisasi untuk ke BPP bisa nanti BPP biar
sampaikan ke Gabok Tani paling enggak seperti itu. Oh gitu, kelompok tani. Kalau memang dari sananya itu belum bisa langsung ke kelompok tani atau ke Gabok Tani kelurahan, ya paling enggak ke BPP, terus BPP biar kasih tahu ke BPP sudah kita kirim, bukunya kita kirim. Nah, jadi kan sudah BPP. Elektronik Pak. Buku ya, buku kita sudah menggunakan link. Jadi langsung bisa di-download. Sekarang kan kita kirimnya bisa lewat WA, bisa lihat. Itu sudah kita kirim ke BPP. Dari BPP bisa nge-share ke kami. Nah, nanti permintaan dari kelompok tani, pindahan dari PPL itu kan bisa nanti. Terima kasih Pak Aris, Bu Yani, Bu Dukuh, Bu Sinten, Pak.